Bahkan ada seorang alim, ulama di masa silam yang meriwayatkan hadis, dia ingin coba-coba duluin imam. Coba-coba duluin imam. Nyoba-nyoba. Ternyata apa? Allah jadikan kepala dia kepala keledai. Udah tahu dalilnya? Dan ketika dia mengajarkan ilmu hadis di balik tirai, murid-muridnya diajarkan di balik tirai. Muridnya pada penasaran, kenapa engkau mengajarkan kami di balik tirai? Baru dijelaskan oleh dia tentang kejadian ini. Dan dibuka tirainya, dia tubuhnya manusia, kepalanya keledai. Makanya jangan pernah-pernah sesekali menyelisihi sunnah Nabi. Semoga Allah ampuni dosa kita kalau pernah terjadi. Ya. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Ada juga orang di zaman Nabi makan pakai tangan kiri. Nabi sudah bilang, kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Inilah astati ya Rasulullah. Aku nggak mampu ya Rasulullah. Padahal dia mampu. Tapi sengaja pakai tangan kiri, nggak mau dengar nasihat Nabi. Allah jadikan tangannya lumpuh sampai akhir hayatnya. Padahal Nabi ada. Begitu pula ada seorang ulama yang menasihatkan seseorang yang mau minum dari ceret. Ceret, ya, kan biasanya dari tembaga. Kalau botol-botol minuman kita kan jelas, transparan. Tapi ini kayak katakan kendi atau tembaga. Mau minum, kemudian disebutkan la tashrab min fisaqa. Nabi sudah melarang jangan minum dari mulut ceret. Dia tetap minum. Subhanallah, keluar dari mulut ceret seekor ular mau masuk dalam mulutnya. Coba. Makanya menyelisih sunnah itu berat. Ada juga kisah seseorang yang menghina sunnah Nabi. Suatu ketika ada laki-laki yang ditawarkan, seorang pembenci sunnah ini ditawarin oleh seorang ulama, ya, ini ambil siwak hadiah. Dia bilang apa? Siwak ini biasanya saya pakai untuk bersihkan dubur saya setelah BAB. Ternyata setelah kamar mandi, betul, siwaknya dibuat bersihin kotoran dia. Keluar dari kamar mandi sampai 9 bulan, perut dia kesakitan, teriak-teriak selama 9 bulan. Kemudian keluar dari perut dia, ini bukan kisah-kisah bohong, kisah hoax, tapi kisah yang bersanad, yang sahih. Keluar dari duburnya, hewan seperti kelinci, kepalanya seperti ikan, punya 4 taring. Keluar dari duburnya, hewan ini teriak 3 kali. Dan dibunuh oleh anak perempuan dari laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini berkata, demi Allah, hewan inilah yang mencabik-cabik usus saya. Setelah itu, laki-laki ini 2 hari kemudian wafat. Kemudian kisah yang lainnya, ada orang yang menghina sunnah Nabi. Ketika ada disampaikan hadis Nabi, Nabi SAW bersabda, setelah bangun tidur jangan langsung wudhu. Cuci tangan 3 kali. Dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis Nabi disebutkan oleh ulama ini. Ya, fa innaka la tadri aina batat yaduk. Karena apa? Kamu nggak tahu di mana tangan kamu akan bermalam. Di mana tangan kamu bermalam. Ya. Kemudian laki-laki ini bilang, saya tahu tangan saya bermalam. Tangan saya bermalam ya di atas ranjang. Kemudian apa? Dia mengentengkan hadis ini. Meremehkan hadis ini. Esok harinya, ujung jari dia sampai sikunya masuk ke lubang duburnya. Allah siksa. Nah, fa ini rahmanakumullah. Makanya Nabi bersabda, rubba rajulin yatakallam bil kalimah la yulki fiha balan min sakhatillah yahwi biha ila jahannam. Bisa jadi ada seorang laki-laki ngomong satu kata saja gak dipikir pakai otak, asal nyeplos, dan satu kata ini bikin Allah murka. Allah akan seret dia ke jahannam. Makanya hati-hati juga menghina sunnah Nabi.